Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rusdi Dewi Alawiyah dengan NIM 240102039 dari Program Studi Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Bandung. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan prototipe aplikasi yang telah saya kembangkan dalam tugas besar desain interaksi. Di era digital saat ini, platform pembelajaran online semakin diminati, namun masih banyak kendala dalam aksesibilitas dan pengalaman pengguna dalam belajar secara daring. Oleh karena itu, saya mengembangkan prototipe aplikasi Ruang Dewi yang bertujuan untuk memudahkan pengguna dalam mengakses kursus online dengan pengalaman belajar yang lebih interaktif dan nyaman. Di presentasi ini, saya akan menjelaskan beberapa hal utama, yaitu persona dan skenario, storyboard, demo prototyping, hasil evaluasi, dan yang terakhir kesimpulan. Nah, untuk itu, mari kita mulai dengan pembahasan pertama, yaitu persona dan skenario. Baik, di sini untuk personanya ada Rina. Di dalam persona itu terdapat profile, keahlian, experience, education, kontak, tujuan, dan motivasi. Kemudian untuk skenario dari Rina membuka aplikasi Ruang Dewi. Kemudian ia membuat akun dan memilih level beginner. Ia memilih kursus Draw and Fine Arts dari kategori Art and Humanities, lalu mendaftar dan menerima konfirmasi. Sebelum kursus dimulai, ia mendapat pengingat. Saat mengikuti kelas, Rina menonton video instruktur, mengakses materi, dan melacak progresnya yang mencapai 40%. Nah, setelah itu, Rina menyelesaikan kursus, ia mendapat sertifikat digital dan membagikan pengalamannya di media sosial. Nah, selanjutnya, storyboard. Rina duduk di depan laptop, membuka aplikasi Ruang Dewi, dan login dengan emailnya. Selanjutnya, Rina melihat daftar kategori kursus dan memilih Art and Humanities. Lalu, ia menemukan kursus Draw and Fine Art dan membaca detail materi serta jadwal. Nah, selanjutnya, Rina mendaftar kursus tersebut dan menerima notifikasi konfirmasi di aplikasinya. Lalu, Rina menonton video instruktur, melihat materi interaktif, dan mulai menggambar. Setelah beberapa sesi, progres belajarnya mencapai 40% ditampilkan dalam dashboard aplikasi. Nah, lalu setelah menyelesaikan kursus, ia mendapatkan sertifikat digital yang bisa diunduh. Rina tersenyum puas karena keterampilannya meningkat dan siap mengikuti kursus lanjutan. Dan yang terakhir, Rina membagikan pengalamannya belajar di Ruang Dewi ke media sosial dan merekomendasikan kursus tersebut kepada teman-temannya. Baik, langkah pertama yaitu di sini udah ada aplikasi Ruang Dewi, kemudian diklik saja, kemudian diklik. Di sini terdapat halaman online learning platform, kemudian start. Karena Rina belum punya akun, kita klik saja create akun. Kemudian diisi dengan email, nama, password, sama tanggal lahir. Sesudah diisi, kemudian create akun. Kemudian kita ditampilkan dengan halaman quick access. Kita cukup tekan saja continue. Nah, di sini ada menu home, my class, sama akun. Karena Rina sudah ngebooking kelasnya, kita lihat dulu di my class. Di dalam my class, progres Rina kursus Art and Humanities itu mencapai 40%. Nah, kemudian ia menyelesaikan kursus itu sampai 100%. Rina pun merasa puas karena ia mendapatkan sertifikat yang bisa diunduh. Di sini ada tampilan my akun. Kalau kita mau keluar, kita cukup klik saja logout, kemudian ya. Nah, kita sudah di tampilan layar. Baik, di sini ada hasil evaluasi dari prototipe aplikasi Ruang Dewi.
Di sini saya menggunakan jenis evaluasi kuesioner dengan 12 pertanyaan. Berikut hasil dari prototipe tersebut. Dilengkapi dengan nama, kemudian umur, jenis kelamin, pekerjaan. Kemudian pertanyaan yang kelima, seberapa mudah Anda memahami desain ini? Berdasarkan hasil survei, mayoritas responden memberikan tanggapan positif terhadap prototipe yang ditampilkan. Sebanyak 66,7% responden menilai bahwa tampilan prototipe sangat mudah dan dipahami. Sementara 33,3% lainnya memberikan penilaian netral. Selain itu, dalam aspek pengalaman menjelajahi prototipe, hasil survei menunjukkan bahwa 66,7% responden merasa memiliki pengalaman yang sangat baik. Sementara itu, 16,7% responden menilai pengalaman mereka baik hingga cukup baik. Tidak ada responden yang menyatakan bahwa pengalaman menjelajahi prototipe ini buruk atau sangat buruk. Selanjutnya, pertanyaan yang ketujuh, berdasarkan hasil skala nilainya, mayoritas responden menilai navigasi dalam desain ini sangat intuitif. Dengan 50% responden memberikan penilaian tersebut. Sementara itu, 33,3% responden menilai navigasi cukup intuitif dan 16,7% responden juga menganggap navigasi dalam desain ini intuitif. Selain itu, dalam aspek kemudahan pemahaman tata letak desain secara visual, hasil survei menunjukkan bahwa 66,7% responden menilai tata letaknya sangat menarik. Sementara itu, 16,7% responden menilai cukup menarik atau netral. Selanjutnya, pertanyaan yang ke-9, berdasarkan hasil survei, sebagian responden memberikan masukan untuk meningkatkan desain prototipe, terutama terkait navigasi dan elemen tertentu, seperti cara keluar dari aplikasi. Namun, ada juga responden yang merasa desain sudah cukup baik dan tidak memerlukan perubahan, dengan beberapa di antaranya menyatakan bahwa desain secara keseluruhan sudah bagus dan pas. Secara keseluruhan, meskipun ada beberapa saran untuk perbaikan, mayoritas tanggapan menunjukkan kepuasan terhadap desain yang ada. Selain itu, hasil survei menunjukkan bahwa fitur login dan akun paling disukai oleh pengguna karena memudahkan akses dan personalisasi. Selain itu, fitur memilih belajar juga mendapat perhatian, menandakan bahwa fleksibilitas dalam pembelajaran itu penting. Secara keseluruhan, responden menilai fitur yang ada menarik dan bermanfaat. Selanjutnya, pertanyaan yang ke-11, berdasarkan hasil survei, sebanyak 6 orang memberikan tanggapan tentang seberapa besar kemungkinan mereka merekomendasikan desain ini kepada orang lain. 4 orang atau sekitar 66,7% memberi nilai 5, yang berarti mereka sangat merekomendasikannya. Dua orang lainnya sekitar 33,3% memberi nilai 4, yang menunjukkan mereka juga cukup untuk merekomendasikannya. Tidak ada yang memberi nilai 1, 2, atau 3, sehingga tidak ada yang merasa kurang puas dengan desain ini. Secara keseluruhan, survei ini menunjukkan bahwa desain tersebut diterima dengan baik dan berpotensi tinggi untuk direkomendasikan kepada orang lain. Nah, yang terakhir, berdasarkan hasil survei, terdapat berbagai masukan dan saran dari responden mengenai desain dan fitur aplikasi. Beberapa responden memberikan tanggapan positif seperti menyebut aplikasi ini keren, mudah dimengerti, dan sangat membantu. Ada juga yang menyatakan bahwa desainnya sudah cukup baik. Namun, ada beberapa saran untuk peningkatan seperti memperbaiki tampilan antarmuka atau UI dan pengalaman pengguna UX. Selain itu, ada permintaan untuk menambahkan fitur belajar sejarah.
khususnya mengenai tokoh seperti Ainun dan B.J. Habibie. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil evaluasi, aplikasi Ruang Dewi mendapatkan respon positif dari pengguna. Secara umum, pengguna merasa aplikasi ini mudah dipahami, navigasinya intuitif, dan tata letaknya menarik. Banyak yang menyukai fitur login dan pemilihan kursus karena memberikan kemudahan akses serta pengalaman yang lebih personal. Sebagian besar responden juga merasa puas dengan pengalaman belajar mereka dan cenderung merekomendasikan aplikasi ini kepada orang lain. Namun, ada beberapa saran untuk perbaikan seperti peningkatan tampilan UI UX, penambahan fitur pembelajaran sejarah, serta menginformasi kebijakan sebelum memulai kursus. Meskipun begitu, aplikasi ini dianggap bermanfaat dan memiliki potensi besar untuk terus berkembang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Mungkin sekian dari saya, mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam penyampaian materi presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.